Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa barakatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kitabin aw kutubin yuktabu abadal abidin aw dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. قال الإمام حبيب عبد الله بن حداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح بالدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وأنواع الغرور كثيرة وأصناف المغترين من المطيعين ومن العاصين كثيرة إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, kita di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah dan inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkat, majelis ilmu dan majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat syafaat daripada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriyat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita membaca kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, disusun oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau dan kita semua dapat mengamalkan daripada karangan beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun membacakan kitab ini, seandainya di dalam penyampaian ulun ini terdapat kesalahan dan kekhilafan, maka ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal lawan pian sabarataan. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa anwa'ul gururi katsiratun, dan segala macam yang tertipu yaitu banyak. Wa asnaful mughtarrin, dan beberapa sifat orang-orang yang tertipu. Minal muti'in, daripada orang-orang yang taat. Wa minal asin, dan daripada orang-orang yang maksiat. Katsiratun, yaitu banyak. Jadi yang namanya orang yang tertipu bukan saja orang yang maksiat, bahkan yang bentuknya, sifatnya taat itu bisa tertipu juga. Apa gerang maksud tertipu itu? Dikiranya bagus, dikiranya baik, ternyata kada, itu ngarannya tertipu. Wa min amsalil gurur fi ahli ta'at, dan setengah daripada contoh orang yang tertipu pada ahli ta'at.
ayatlubal insanu al-ilma wa yusawwifal amala summa yahtada li nafsihi bima warada fi fadlil ilmi wa fadli talabihi wa yaghfulu amma warada minadh dhammi wal wa'idi asyadidi fi haqqin man la ya'malu bi ilmihi. Jadi setengah daripada yang bentuknya, sifatnya taat kepada Allah, tapi inya itu ternyata tertipu. Kayak apa? Bahwasanya menuntut oleh manusia akan ilmu, mencari ilmu, belajar ilmu, dan selagi melambatkan ia akan mengamalkan. Inya belajar ilmu, tapi ilmu itu kina-kina inya mengamalkannya, atau inya melambatkan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian berhajat ia dengan dirinya dengan sesuatu yang telah datang pada kelebihan ilmu dan kelebihan menuntutnya ilmu. Inya belajar ilmu tapi kadang mengamalkan ilmu, sedangkan inya hendak dapat kelebihan ilmu dan kelebihan menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu banyak kelebihannya. Para pelajar ilmu, penuntut ilmu itu banyak kelebihannya, banyak keuntungannya. Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tarikan ilal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa ujar Nabi berjalan ia, tujuannya berjalan itu untuk menuntut ilmu. Pian berjalan dari rumah ke majelis taklim, tujuannya untuk menuntut ilmu. Bahkan di majelis kita ini bukan saja mendengarkan ilmu, bukan saja belajar ilmu, tapi di majelis kita ini yaitu majelis zikir, majelis untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira kita hadir di majelis ini, sekira ingat lawan Tuhan. Ya, kalau berjamaah kita, sama-sama kita untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan sama-sama kita membaca maulid, mengingat atau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya kalau kita hadir ke majelis ini, saya kira karena di hari kiamat menjadi saksi lawan kita, mudah-mudahan karena kita dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, orang nih berjalan tujuannya untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan oleh Allah inya berjalan menuju ke surga. Inya melihat daripada kelebihan orang menuntut ilmu itu luar biasa. Melihat kelebihannya tapi kadang mengamalkan. Nah, ini termasuk orang yang tertipu. Kita menuntut ilmu, mudah-mudahan dan kita berkeinginan untuk mengamalkan ilmu. Kenapa? Al ilmu bila amalin kasyajarati bila tamarin. Ilmu yang kada diamalkan itu, ilmu orang nuntut ilmu itu luar biasa keuntungannya. Tapi kada sama pulang seperti orang menuntut ilmu diamalkan. Karena orang yang menuntut ilmu, kada ilmu yang kada diamalkan seperti pohon yang kada berbuah,
sedangkan kita kan menginginkan buahnya. Di akhirat tuh kita saya kira mendapatkan hasilnya. Dengan ilmu kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kalau kelebihannya luar biasa, kelebihannya orang nuntut ilmu, tapi mudah-mudahan kita dengan nuntut ilmu itu kawa ma'amalkan. Nah, ini termasuk orang-orang yang tertipu melihat kelebihan ilmu, tapi inya kadang mengamalkan lawan ilmu. Wa yaghfulu, dan lalai ia amma warada, daripada sesuatu yang telah datang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minadz-dzammi, daripada celaan, wal wa'idi, dan janji siksaan, asyadid, yang bersangatan, fi haqqin, pada hak, man la ya'malu bi ilmihi, orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Padahal juga ada juga hadis celaan, hadis janji siksaan lawan orang yang berisi ilmu yang kada mengamalkan ilmunya. Ada juga. Bahkan di dalam kitab Safwatu Zubat itu kan dijelaskan di dalam syairnya, wa kullaman wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin wasan. Wa alimun bi ghairihi bi ilmihi lam ya'malan. Orang alim dengan ilmunya kada mengamalkan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang alim dengan ilmunya kada mengamalkan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Disiksa orang tersebut sebelum disiksa para penyembah berhala. Jadi tak dulu orang alim dulu, orang alim yang kada mengamalkan ilmu. Jadi tak dahulu orang alim yang kada mengamalkan ilmu masuk neraka atau disiksa sebelum para penyembah berhala. Penyembah berhala itu kan orang kafir, ya kalau. Tapi orang alim yang kada mengamalkan ilmu itu yang terdahulu. Mudah-mudahan kita belajar ilmu, kita tahu lawan ilmu, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan lawan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mana menjadikan Allah ridha lawan kita, menjadikan Rasul ridha lawan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa minha, dan setengah daripadanya orang yang tertipu, ayyata'allama wa yu'allima lirriyasah, wa tam'a fin nasi, wa tam'i fin nasi, wa yadhunnu bi nafsihi annahu yata'allamu wa yu'allimu lillah, wa la yunakisu nafsahu wa la yakhtabiruha bi ahwali ahli al-ikhlasi. Dan setengah daripada orang yang tertipu bahwasanya belajar ia dan mengajarkan ia bagi kepimpinan dan tamak pada manusia, dan menyangka ia dengan dirinya bahwasanya ia belajar dan mengajar itu lillah karena Allah, dan tidak mau ukir ia akan dirinya dan tidak mau uji ia akan dirinya dengan keadaan ahli ikhlas. Belajar ilmu, setelah belajar diajarkan pulang ilmu tersebut. Tujuannya saya kira inya pemimpin atau memimpin atau inya mencari politik aja misalkan. Tujuannya gasan menginginkan ada kedudukan lawan manusia. Inya menyangka inya itu termasuk orang yang belajar mengajar karena Allah.
Nah, itu sangkaannya kayak itu. Oh, aku ini belajar. Oh, aku ini mengajar, belajar ini karena Allah aku ini. Padahal tujuannya apa? Politik aja. Tujuannya apa? Saya kira ada kedudukan lawan manusia. Saya kira dimuliakan manusia. Saya kira dihormati manusia. Dan inya kada maitihi, kada mau ukir lawan dirinya, kada mau uji dirinya. Apakah inya itu? Kada melihat inya lawan dirinya. Apakah inya itu termasuk orang ahli ikhlas? Ahli ikhlas. Kada tahu. Kada memprediksi lawan dirinya, kada introspeksi lawan dirinya. Apakah inya ahli ikhlas atau kayak apa? Tujuannya sudah salah. Nah ini termasuk orang yang tertipu lah. Maka ngarannya orang tertipu itu kada dapat manfaat lah. Wa minha ayyukfira as-salata was-siyam wa af'al al-khair summa yu'adzibu bi nafsihi wa yanzuru ila hawlihi wa quwwatihi wa yansa minnatallahi alaihi bi taufiqihi wa hidayatihi wal ujubu muhbitun lil amali. Dan setengah daripadanya orang yang tertipu, beramal tertipu, beribadah tertipu kayak apa? Bahwasanya memperbanyak ia akan sembahyang, memperbanyak akan puasa, dan memperbanyak akan perbuatan kebaikan, kemudian membanggakan ia dengan dirinya. Tapi bangga lawan diri sendiri, merasa hebat, merasa harap, maka orang itu tertipu. Banyak sholat, banyak puasa, banyak berbuat kebaikan, tapi merasa bangga lawan seorang, dan memandang ia dengan dayanya dan kekuatannya. Hauleh dayanya wa quwwati, inya merasa sembahyang tuh inya jua. Nah ini merasa inya jua yang sembahyang, merasa inya jua yang puasa, merasa inya jua yang berbuat kebaikan. Wa yansa minnatallah, dan melupakan ia akan nikmat Allah atasnya pada memberi, pada menolongnya dan memberi petunjuknya. Inya ini kan diingat lagi. Nah ini kadang-kadang orang beramal, puasa, sembahyang, beramal kebaikan, lalu merasa hebat, merasa ujub, merasa hebat, merasa bangga lawan dirinya. Inya ini memandang nang kayak itu tuh ujarnya, ini memang dasar kekuatanku jua, memang dasar daya aku jua. Kada ingat lagi lawan nikmat Allah. Padahal apapun yang kita perbuat, ya Allah, sembahyangkah, puasakah, berbuat kebaikan, itu adalah semata-mata nikmat daripada nikmatnya Allah, pertolongan daripada pertolongannya Allah, petunjuknya daripada Allah. Seandainya kadida pertolongan Allah, seandainya kadada petunjuknya Allah, seandainya kadida nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, kita kada mampu untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi kita harus ingat lah, apapun yang kita kerjakan itu semata-mata daripada nikmatnya Allah. Wal ujbu muhbitul lil a'mal, dan orang yang ujub, bangga diri, merasa hebat lawan dirinya, itu adalah meruntuh bagi segala amal kebaikan. Amun sudah amalan kebaikan ada ujub lah, merasa inya juan yang menggawinya itu, merasa hebat juga, mengaku dirinya juga bukan karena pertolongan Allah, maka amalannya itu hancur. Arti hancur, kadida nilainya
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au yura'i bi ibadatihi, atau selagi minta lihat ia dengan hamba-hamba dengan ibadahnya. Inya nih beribadah berbuat kebaikan sekira dilihat orang. Padahal kita berbuat kebaikan, berbuat sembahyang, puasa, ibadah, bukan minta lihat manusia, tapi minta lihat lawan Allah. Karena yang menilainya itu adalah Allah, bukan manusia. Seandainya kita nih berbuat kebaikan di hadapan manusia, beribadah di hadapan manusia, manusia itu kadakawa memberi manfaat lawan kita. Manusia itu kadakawa memberi mudarat lawan kita. Nah, ini termasuk orang yang gurur, tertipu juga. Wa yatlubu biha al-manzilata 'indan nas, dan menuntut ia dengan dia ibadah akan kedudukan di sisi manusia. Inya ibadah tuh sekira manusia itu memuliakan inya. Ada di hati manusia inya beribadah tuh, lalu dimuliakan, dihormati. Wa yadhunnu bi nafsihi al-ikhlas, dan menyangka ia dengan dirinya akan ikhlas. Wa iradat taqarrubi ilallah, dan menghendaki mendekatkan diri kepada Allah. Dikiranya sudah ikhlas, saya sudah nang kayak itu. Dikiranya gawian yang kayak itu tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kada. Kenapa yuk jadi kada? Karena tujuannya itu salah. Makanya penting juga kita belajar ilmu tasawuf nih ya Allah. Belajar ilmu tasawuf ini penting. Kenapa garang? Karena ilmu tasawuf ini yaitu mengajarkan sekira amal ibadah kita itu bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Sekira bersih. Jangan sampai kita beribadah untuk manusia. Jangan sampai kita beribadah ada sesuatu yang mana di situ bisa menghilangkan pahala ibadah kita. Nah, ini adalah termasuk orang yang gurur, orang yang tertipu. Dikira ikhlas saya sudah, dikira inya beribadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata kada, tertipu orang itu. Nah, mudah-mudahan kita kada termasuk orang yang tertipu. Waqad qala Abu Darda radhiyallahu anhu, dan sungguh telah berkata oleh Abu Darda, mudah-mudahan meridai Allah daripadanya, habadha naumul akyas wa fitrahum, kaifa yagbanuna sahral humka wa sawmahum, wala dzarratun min sahibi yakin wa taqwa afdalu min amsalil jibal min a'malil mughtarrin. Dan telah berkata oleh Abu Darda, mudah-mudahan meridai Allah daripadanya. Ujar Abu Darda, alangkah baik orang yang tidur yang cerdas. Maksud cerdas ini nang orang yang berisi ilmu, ada ilmunya. Itu alangkah bagus, alangkah beruntung orang yang kayak itu. Guring aja, tapi nya guring tuh aja gin, ada niatnya, ya Allah. Orang berilmu itu luar biasa. Makanya ujar Abu Darda, alangkah baiknya, alangkah beruntungnya orang yang tidurnya orang alim dan bukannya mereka. Orang alim nih guring, sama aja sama kita ya, kalau guring juga. Orang alim makan, minum, mereka juga. Kaifa, bagaimana yagmanuna saharal humka wa sawmahu, bagaimana tertipu mereka akan jaga malam orang yang bodoh dan puasa mereka.
Kalau orang bodoh jaga malam ibadah puasa, karenanya bodoh lalu inya jaga malam tuh tujuannya apa? Ada sesuatu yang dikehendakinya. Inya ibadah malam, inya puasa, ada sesuatu yang dikehendaki. Saya kira inya merasa hebat dirinya. Nah, ini adalah orang bodoh. Beda lawan orang yang alim walaupun nya guring. Nah, itu. Walaupun orang beda lawan orang alim walaupun nya guring. Kenapa? Guringnya alim tuh, orang alim tuh aja menjadi ibadah. Guringnya orang alim itu menjadi ibadah. Dan pernah diceritakan di dalam kitab tersebut, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat iblis, yang mana iblis tersebut antara anak masuk ke masjid lawan model takutan. Asa anak masuk, asa kada masuk, kayak ada takutan, kayak ada nang dikutaninya itu. Lalu ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat di dalam masjid itu ada yang ahli ibadah, sembahyang, dan ada dua yang taguring. Nah, ini orang yang sembahyang lawan orang guring. Lalu ujar Nabi, manakuni lawan iblis. Artinya kenapa engkau ini model kayak takutan anak masuk? Lah. Lalu ujar iblis, apa ujar Nabi, ikam itu takutannya lawan orang sembahyang tuh kah? Nah, ini kan wajar kan, orang sembahyang, orang ibadah itu wajar ditakutani oleh syaitan, dikutani oleh iblis. Lalu ujar iblis, ulun bukannya takutan lawan orang sembahyang tuh kada, ulun takutan lawan nang guring itu. Kenapa ujar Nabi jadi takutannya sama lawan nang guring? Ternyata ujar iblis, yang guring itu termasuk orang alim, yang ahli fikih, tahunya tata cara sembahyang, tahu di dalam cara ibadah. Sedangkan yang sembahyang itu ahli ibadah tapi kadida ilmunya. Sembahyang tapi kadida ilmunya. Nah, ini makanya di sini kata ujar Abu Darda, alangkah baiknya orang yang guringnya orang alim, makan minumnya orang alim, dibandingkan ibadahnya, puasanya, tapi orang itu bodoh, kadida ilmu. Maksud bodoh di sini, nah maksud alim sini bukan para guru kada. Arti alim itu orang yang tahu, orang yang belajar, tahu bagaimana tata cara sembahyang, tahu bagaimana cara puasa, tahu bagaimana tata cara guring, tahu bagaimana tata cara makan, tahu inya guring, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa? Sunnah Rasulullah anak guring, sakurang-kurangnya apa? Baca doa. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut, atau bismikallahumma ahya wa amut. Nah, itu kan sunnah-sunnah Rasulullah dibaca. Banyak lagi amaliyah-amaliyahnya. Kalau orang anak guring, ada yang membaca suratul Fatihah, ada membaca apa? Ayat kursi, ada yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar begitu juga. Ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali inya membaca bismillah. Setelah itu pulang inya berniat pulang. Ujarnya, aku guring ini niatnya apa? Sakira manolong, sakira kawa, sakira kuat untuk ibadah. Kena amun kada guring subuh ngantuk. Nah, itu kan orang kada guring malam, misalkan berjaga malam pas subuhnya ngantuk. Sedangkan kita tujuannya apa?
gasan melaksanakan kewajiban Allah subuh ya kalau sembahyang subuh sekira kadangan. Lalu tujuannya apa? Guring, tujuannya untuk ibadah. Makanya beruntung kata Abu Darda, orang alim ini beruntung. Begitu pula inya makan. Makan ini bukan sembarangan makan. Orang makan itu bukan apa? Terserah, bukan sunnah kada. Artinya terserah aja. Anak makan kah? Ibaratnya makan kada berdosa, makan kada berdosa, kada makan kada berdosa. Itu kan? Orang makan kada berdosa, kada makan kada berdosa. Tapi kalau orang tahu ilmunya, orang alim, inya makan berniat juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ya kalau anak makan babacaan ya kalau sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kena pulang habis makan alhamdulillah pulang ya kalau ataunya berdoa alhamdulillahilladzi at'amani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya sekurang-kurangnya alhamdulillah. Dan inya berniat makan tuh apa? Tujuannya sakira kuat ibadah. Sakira apa? Menolongi ibadah. Amun kada makan liut kaina ya kalau maka parut yang dipikirkan lalu kada anu lagi anak belajar, anak beribadah. Nah, jadi dengan sebab niat, lalu dengan niat yang baik, maka inya mendapatkan pahala. Makanya kata Abu Darda, alangkah baiknya tidurnya orang yang cerdas, artinya orang alim, dan makan minum mereka. Bagaimana tertipu mereka akan jaga malam orang yang bodoh dan puasa mereka. Karena mereka akan tertipu seperti orang-orang bodoh karena inya tahu. Wala dzarratun min sahibi yakin wa taqwa, dan sungguh satu biji daripada orang yang mempunyai keyakinan dan ketakwaan kepada Allah abdalu min amsalil jibal, lebih abdal daripada seumpama gunung, min a'malil mughtarrin, daripada amalan-amalan orang-orang yang tertipu. Orang-orang tertipu itu apa? Salah satu niatnya salah. Itu tertipu ngarannya. Ba'amal saya kira dimuliakan orang, dihormati orang, tapi banyak ba'amalnya itu kan tidak apa-apanya dibandingkan yang sebiji aja. Nilainya itu tapi nya bujur-bujur takwa kepada Allah. Bujur-bujurnya ahli yakin, termasuk orang yang yakin, orang yang takutan lawan Allah, itu nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu maka beruntunglah mereka-mereka yang mempunyai ilmu, yang mempunyai pengetahuan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita kawa dapat mengamalkan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang membanggakan daripada hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab, wa ala hadzin ya bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah.